Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Addal amanah wa balaghal ummah wa nasaha lil ummah hatta yakshifallahu bihi al-ghummah. Wassalawatullahu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ahbabih ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du. Wa muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembacaan kitab As-Siyam dari kitab As-Sahih Al-Bukhari. Hari ini kita akan membaca bab yang ke-11, terdiri dari 6 hadis. Kita akan baca sesuai waktu dan kemampuan kita, sekitar 3 atau 4 hadis, dan sisanya akan dilanjutkan di hari berikutnya insyaallah taala. Yaqulu al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال سلة عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وخنس الإبهام في الثالثة. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة الشعبان 30. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bab yang selanjutnya yaitu bab yang ke-11, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Bab perkataan Nabi, apabila kalian melihat hilal Ramadan, yaitu tanda masuk bulan Ramadan, fasumu, maka mulailah berpuasa. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, dan apabila kalian melihatnya, yaitu hilal pertanda berakhir bulan Ramadan dan masuk bulan Syawal, maka berbukalah, artinya berhari rayalah. Bab awal yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang wajibnya puasa bulan Ramadan. Kemudian setelahnya beliau menyusulkan dengan rentetan bab tentang keutamaan-keutamaannya. Ya. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa Ramadan itu wajib, kemudian keutamaannya sudah tahu, maka timbul pertanyaan, kapan harus mulai kita berpuasa bulan Ramadan itu? Maka bab ini adalah jawaban dari pertanyaan tersebut, yaitu ketika kita melihat hilal, ya, yang akan dijelaskan nanti dalam hadisnya. Wa qala silatu an Ammarin. Imam Bukhari menyebutkan hadis ini secara mauquf, atau tidak disebutkan sanadnya secara sempurna, tapi sudah disambungkan atau dimausulkan dalam kutub As-Sunan. Silah ini adalah Silatu bin Zufar, seorang tabi'in kabir Al-Kufi dari Kufah, yang disebutkan bukan hanya oleh Imam Bukhari tetapi dalam
kutub sunan pun disebutkan seorang thiqah fadil an Ammar bin Yasir, seorang sahabat mulia minas sabiqin al-awwalin, termasuk orang-orang yang dari orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan Abdullah ibnu Mas'ud sempat mengatakan awwalu man azhara islamahu sab'ah, orang yang pertama kali memperlihatkan keislamannya secara terang-terangan itu ada 7. Pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin, wa Ammar, wa ummuhu Sumayyah, wa Bilal ibnu Rabah, wa Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, dan yang terakhir Al-Miqdad. Ini adalah 7 orang yang pertama kali memperlihatkan ataupun memperlihatkan dirinya memeluk agama Islam, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar, ada kaumnya, ada Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib yang menjaganya dari gangguan orang-orang kufar sehingga mereka tidak berani mengganggu. Tapi orang-orang setelahnya seperti Ammar, ibunya, Miqdad, semuanya itu adalah mawali, mantan-mantan budak. Termasuk Ammar sendiri adalah mantan budak Bani Makhzum, kabilahnya Abu Jahal. Sehingga bukan hal mudah ketika memperlihatkan keislamannya, mendapatkan siksaan. Bahkan ibunya sebagai dikatakan sebagai awalus syahid, orang yang pertama kali syahid di dalam agama Islam, Sumayyah. Sehingga Ammar ini mendapat tekanan yang begitu berat. Ibunya meninggal, bahkan meninggalnya pun tidak wajar. Ya, na'udzubillah, sampai ditusuk kemaluannya oleh Bani Makhzum, salah satunya adalah Abu Jahal. Sehingga terus dipaksa sampai dia mengatakan kekufuran. Ya, dan dia berlari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, syarrun ya Rasulullah, ya, wallahi ma turiktu hatta niltu minka wa dzakartu alihatahum bi khair. Wahai Rasulullah, demi Allah, aku ini tidak ditinggalkan oleh mereka untuk disiksa kecuali aku harus berbicara tidak baik tentangmu dan membicarakan kebaikan alihah mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kaifa wajadta qalbak? Wahai Ammar, bagaimana hatimu sekarang? Mutmainnun bil iman. Wahai Rasulullah, hati saya dipenuhi dengan iman. Kata Rasulullah, fa in ta'udu fa'ud. Kalau mereka mengulangi memaksa kamu, silakan ulangi lagi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat An-Nahl 106, man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang kufur setelah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka beriman, maka mereka akan dapat murka dan azab dari Allah, kecuali orang yang dipaksa seperti Ammar bin Yasir ini. Nah, Rasulullah mengatakan ketika melihat mereka disiksa, sabron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya surga telah menunggu kalian. Ini pelajaran bagi kita juga. Kita sekarang mudah melaksanakan ibadah, sholat dan sebagainya, tidak ada yang mengganggu. Kalau zaman dulu sampai nyawa yang dijadikan taruhan, maka bersemangatlah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang, di mana waktunya seperti yang terjadi kepada para sahabat dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala silatu Ammar, man shama yauma syakki. Barang siapa yang berpuasa yaumus syak. Yaumus syak itu adalah hari yang diragu-ragukan. Yang Imam Nawawi mengatakan al-yaum ats-tsalatsuna min Sya'ban lam tathbut fihi ru'yah thubutan syar'iyyan. Disebut yaumus syak itu yaitu hari ke-30 dari bulan Sya'ban ketika hilal tidak bisa dilihat. Karena hilal itu dilihat pada tanggal 20 Sya'ban. Ya, apabila tidak dilihat, tidak kelihatan, biasanya misalkan di Indonesia mengumumkan hilal tidak kelihatan, maka besok akan disempurnakan menjadi 30 hari Sya'bannya. Maka 30-nya itu adalah hari syak yang kita tidak boleh berpuasa. Tidak kelihatan hilal, imma faktor geometris, letak bumi yang tidak bisa melihat bulan, atau faktor atmosfer, cuaca yang memang menghalangi adanya bulan. Nah, pada hari tersebut maka kita tidak boleh
berpuasa. Di sini man shoma yauma syak faqad 'asa Abul Qasim. Maka orang yang berpuasa ketika itu telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata para ulama, wallahu alam, al-ilmu indallah, kenapa disebut di sini Abul Qasim, enggak disebut Nabi Muhammad saja? Karena munasabahnya di sini lagi menetapkan suatu hukum, menegaskan suatu hukum. Qasim itu artinya kan yang membagi, yang menetapkan. Ya, yaitu kunyahnya Nabi kita tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim. Saya akan ingin mengatakan telah bermaksiat kepada orang yang telah menetapkan dan membagi hukum, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kunyah Rasulullah yang sempat beliau mengatakan di masa hidupnya, tasammu bismi wala taktanu bikunyati. Ya, silahkan pakai anak-anak kalian beri nama Muhammad, tapi jangan dikunyahi Abul Qasim. Karena khawatir nanti ketika memanggil Abul Qasim, ya, memanggil anaknya atau memanggil Nabi Muhammad, ternyata itu adalah apa? Suatu yang keliru. Tapi kita sekarang, ya kita misalkan punya anak dinamai Nabi Muhammad, dinamai Muhammad, kemudian dikunyahi Abul Qasim, tidak apa-apa. Ya, sebagaimana riwayat Imam Bukhari dalam Adab Al-Mufrad, ketika Ali bertanya, ya Rasulullah, in wulida li waladun min ba'dik usammihi Muhammad, usammihi bismik wa ukannihi bikunyatik. Ya Rasulullah, bagaimana kalau nanti setelah meninggal engkau, aku punya anak diberi nama Muhammad dan diberikan kunyah Abul Qasim? Kata Rasulullah SAW, tidak mengapa. Dan itu pun dituturkan oleh Ibnu Hajar. Banyak para sahabat setelah wafatnya Rasulullah menamai anaknya Muhammad dan Abul Qasim. Inti daripada hadis ini bahwa barang siapa yang berpuasa pada Yaumul Syak maka telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Inilah yang dipilih oleh jamaahir al-ulama, jumhur ulama, yang mengatakan bahwa haram berpuasa pada Yaumul Syak itu. Ya, kecuali orang yang memang lagi melewati kebiasaannya berpuasa. Ya, sebagaimana hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, la tuqaddimu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumin illa man kana yasumuhu sauman falyasumhu. Kecuali orang yang sudah terbiasa berpuasa, misalkan pas 30-nya itu adalah hari Kamis atau hari Senin, atau dia terbiasa puasa Daud. Kemudian kita masuk dalam hadisnya. Hadis pertama diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar. Sudah disampaikan biografi singkatnya. Di sini dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan tentang bulan Ramadan. Faqala, ia berkata, la tasumu hatta tarawul hilala. Janganlah kalian mulai berpuasa sampai kalian melihat hilal, bulan baru, ya, bulan sabit, bulan muda, yang biasa bisa dilihat di akhir bulan atau 7 hari di awal bulan. Wala tuftiru hatta tarawhu, dan janganlah kalian berbuka atau berhari raya sampai kalian melihat hilal bulan Syawal. Fa in gumma alaikum faqdurulah. Apabila terhalang maka takdirkanlah. Nanti kita akan jelaskan apa itu faqdurulah, takdirkanlah tersebut. Pertama, dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang kapan mulai berpuasa, yaitu dengan ru'yat hilal, melihat hilal. Ya, yang biasa kalau di Indonesia dilakukan di beberapa titik. Ya, kalau misalkan di Sukabumi dilakukannya pada tanggal 29 sore hari di Pelabuhan Ratu, di pantai Pelabuhan Ratu. Ya, untuk melihat hilal. Ya, hilal itu kelihatan ketika matahari terbenam. Ya, kalau misalkan ada bulan sabit, ya, bulan yang kelihatan bawahnya karena tersinar matahari yang mau terbenam, ya, maka itu dikatakan apa? Telah melihat hilal. Tapi kalau tidak kelihatan, nah ini dia. Kalau tidak kelihatan hilalnya, tidak nampak, maka Rasulullah SAW menyuruh kepada kita faqdurulah, maka takdirkanlah. Ibnu Battal rahimahullahu taala menuturkan 2 pendapat tentang faqdurulah.
Pertama adalah pendapat jamahir al-ulama, kafat al-fuqaha. Mayoritas ulama mengatakan faqdurullah itu adalah mujmal, perkataan Nabi yang masih global, ditafsirkan oleh hadis yang lainnya. Li'annal hadis yufassir ba'dahu ba'da. Hadis itu saling menjelaskan satu dengan yang lainnya. Dan ini pula yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Setelah beliau mencantumkan hadis Abdullah ibnu Umar itu tentang fa'in gumma alaikum faqdurullah, beliau mengikutkan hadis selanjutnya, yaitu fa'in gumma alaikum fa'akmilul iddata salasin. Ya, kalau tidak kelihatan maka sempurnakanlah hitungan Sya'ban itu menjadi 30. Maka mayoritas ulama, mayoritas fuqaha mengatakan faqdurullah itu telah ditafsirkan oleh Rasulullah sendiri. Maksudnya takdirkanlah itu adalah sempurnakan hitungan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, dengan demikian ini sangat mudah sekali, sangat simpel sekali bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat tanggal 29, kelihatan besok mulai Ramadan. Tidak kelihatan, sempurnakan menjadi 30 hari Sya'bannya. Nah, kemudian pendapat kedua, Haka Ibnu Sirin, kata beliau, Ibnu Sirin menukilkan perkataan dari salah satu tabi'in bahwa yang bernama Mutarrif bin Abdullah Asy-Syikhir, yang dimaksud dengan faqdurullah itu adalah i'tibar an-nujum wa manazilil qamar wa tariq al-hisab. Yang dimaksud faqdurullah itu yang disebutkan oleh Mutarrif tadi adalah melihat posisi bulan, posisi planet yang disebut dengan ilmu hisab. Ya. Jadi pendapat yang kedua memakai ilmu hisab. Tapi dalam statement terakhir Ibnu Battal mengatakan, tapi ya, pendapat itu lemah. Kenapa lemah? Karena Rasulullah SAW sendiri yang telah menjelaskan nas sharih bahwa yang disebut faqdurullah itu bukan dibawa ke ilmu hisab, ya, tapi yang disebutkan faqdurullah itu adalah akmilul iddah atau istiqmal, disempurnakannya bulan Sya'ban menjadi 30, ya, 30 hari. Dan kalaupun itu dilaksanakan, Ibnu Battal mengatakan la syaqqa ala ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu sangat membebani umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yaj'alillahu fid dini min haraj, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan sesuatu yang tidak bisa sesuatu yang berat bagi umatnya. Kemudian tambahan dari Ibnu Abdul Bar bahwa riwayat dari Mutarrif bin Syikhir itu, Abdullah bin Syikhir itu adalah riwayat yang lemah, ya. Kalaupun itu sahih kata Ibnu Bar, maka itu telah bertentangan dengan nas-nas sharih hadis-hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentunya yang paling kuat adalah yang dikuatkan oleh para ulama, jumhur mayoritas ulama, bahwa masuknya bulan Ramadan dipertandai dengan ru'yat hilal, ya. Selain alasan-alasan tadi yang telah disampaikan oleh Ibnu Battal juga Ibnu Abdul Bar, ada alasan yang lainnya, ya. Adanya ilmu hisab itu salah satunya dengan alasan bukan ilmu hisab jelek, ya, tapi penentuan dipakainya hisab dalam penentuan masuk Ramadan, ya. Adanya ilmu hisab salah satunya katanya untuk mempersatukan umat. Tapi realita yang terjadi justru setelah adanya ilmu hisab, umat terbagi menjadi dua. Justru bukan persatuan yang ada, tapi apa? Perselisihan. Yang selanjutnya, hisab itu sendiri banyak kategorinya, banyak kriterianya. Jadi bermadhab juga, ya. Mungkin lebih dari yang kita baca itu lebih dari 8 tata cara hisab, ya, baik yang modern ataupun yang kuno, yang klasik. Misalkan saja yang modern saja, ada yang menentukan hisab itu dengan ijtima, ya. Ijtima itu konjungsi, pertemuan atau terkumpulnya matahari, bulan, dan bumi dalam garis horizontal, ya, dalam satu garis. Karena katanya bumi itu berrotasi, berputar ke sebelah timur, ya, sebelah timur itu rotasi penuh 360 derajat itu memakan waktu 24 jam. Artinya 1 hari 1 malam dalam 1 kali putaran. Sementara bulan berotasinya lebih lambat,
sekitar 27 hari, bukan jam lagi, 27 hari 13 jam sekian menit. Artinya bulan itu bergesernya 1 jam itu ya hanya setengah derajat. Jadi 1 hari 12 derajat pergeseran bulan. Maka ketika kita sering lihat bulan malam tadi di sana, ya berikutnya masih di sana, karena dalam 1 hari hanya 12 derajat. Maka hal ini di akhir bulan akan menyebabkan terjadinya ijtima, ya terkumpulnya matahari, bulan dan juga bumi dalam satu garis horizontal, bukan satu garis vertikal. Maka yang berpendapat hisab itu dihitung dari ijtima, ketika terjadi ijtima di tanggal 29, yaitu di akhir bulan Sya'ban, maka besoknya sudah dipastikan bahwa itu tanggal 1. Ya, ini satu yang pertama, hisab yang mengatakan ijtima konjungsi saja. Yang kedua, madhab yang kedua mengatakan bahwa kalau terjadi ijtima, kemudian ketika terjadi terbenamnya matahari, bisa dikatakan wujud al-hilal, bisa dipastikan adanya hilal walaupun beberapa derajat dari ufuk, ya. Artinya kalau misalkan terjadi ijtima pada jam 4 sore, jam 16, berarti ketika matahari misalkan terbenam pada jam 6, ya, pada jam 6, bulan itu kan tadi pergeserannya 1 jam berapa? 1 jam itu setengah derajat. Berarti ketika tenggelam matahari, ya, tenggelam matahari, si bulan itu kondisi berapa derajat? Dalam posisi 1 derajat. Maka bagi yang mengatakan wujudul hilal, 1 derajat sudah ada walaupun tidak kelihatan, itu sudah dipastikan besoknya apa? Besoknya sudah masuk Ramadan. Dan yang wujudul hilal ini pun bermacam-macam. Ada yang mengatakan imkanu ru'yahnya itu harus, misalkan saya tidak menyebutkan salah satu ormas terbesar kedua di Indonesia, misalkan 0,5 derajat. Ada yang mengatakan 2 derajat, ada yang mengatakan harus 4 derajat, ada yang mengatakan berapa lagi, dan lain sebagainya. Artinya ini ternyata bukan menjadi solusi. Ini pun berputar-putar, ya. Kemudian ada juga yang manual. Yang manual itu kita tidak bisa menyalahkan orang yang menghitung manual karena itu disebut hisab. Ada sebagian yang menghitungnya manual dengan jari. Misalkan nih, Lebaran itu sekarang hari Jumat, maka mereka dengan mudah saja Lebaran berikutnya tinggal menghitung Ramadan berikutnya tinggal menghitung ke belakang. Sedang Jumat, Kamis, lagi Rabu, Senin, Selasa, Senin, berarti tahun depan puasanya hari Senin. Ini pun apa? Ini pun hisab. Dan kita tidak bisa menyalahkan karena itu disebutnya adalah hisab. Yang jelas, insyaallah ta'ala, ya, pendapat jumhur jamaahir ulama dan alhamdulillah di Indonesia pun berpegang teguh dengan ru'yatul hilal. Alhamdulillah pemerintah kita, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan taufik kepada mereka dan kita semuanya. Kemudian kalau ditanya kenapa gak konsisten kalau kita berpatokan kepada hilal Ramadan, kenapa kok sholatnya tidak berpatokan juga kepada matahari? Misalkan katanya, saya pernah dengar, kalau masuk sholat zuhur, kita kan melihat jam, gak melihat matahari 1 tombak misalnya ke sini. Tentu antara masuknya bulan dan masuknya pergeseran waktu hari itu berbeda, ya, berbeda. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masuknya bulan dikaitkan dengan ru'yah. Kalau misalkan waktu sholat tidak dikaitkan dengan ru'yah, tapi ketika matahari tergelincir, kemudian ke sebelah barat, ketika matahari terbenam, ketika. Jadi hakikat keberadaan mataharinya, bukan wujudnya. Kalau hilal adalah ru'yah, melihat. Kalau waktu sholat adalah hakikat, mau kelihatan mau tidak. Kalau sudah waktunya misalkan masuk zuhur, maka wajib sholat zuhur. Kalau dikaitkan misalkan dengan matahari, hujan, wah enak tuh, hujan, matahari gak kelihatan terbenam, terbit, berarti sholatnya libur. Jadi tidak bisa dikiaskan antara bulan dan juga pergeseran matahari, karena pergantian hari itu sebenarnya ada rekayasa manusia, kesepakatan internasional, ya.
kesepakatan internasional di salah satu samudra Pasifik yang dikatakan bujur 180 derajat. Sementara pergeseran bulan itu alami, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Kemudian hadis yang selanjutnya, Asy-syahru tis'un wa ishruna lailatan. Bulan itu jumlahnya 29 hari. Fala tasumu hatta tarahu, maka kamu jangan mulai berpuasa sampai melihat hilal. Imam Al-Qurtubi mengatakan asy-syahru di sini, alnya di sini bukan al lil jins, jadi bukan jenis semua bulan, tetapi al lil ahad, yang dimaksudkan bulan ketika Rasulullah berkata ketika itu. Artinya bulan yang ketika Rasulullah berkata itu jumlahnya adalah berapa? 29 hari, karena pada hakikatnya bulan Hijriah itu ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Hal ini dikuatkan dengan hadis yang setelahnya. Hadis yang setelahnya dituturkan oleh Imam Bukhari, asy-syahru hakadza wa hakadza. Kata Rasulullah SAW, bulan itu hakadza 3 kali, berarti 30 hari. Kemudian yang keduanya hakadza wa khadasal ibham. Ya, dilipat yang ibu jarinya, berarti 29. Jadi bulan itu terkadang 30, terkadang 29. Kalau dikatakan semua bulan itu 29, maka tidak ada artinya Rasulullah mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kenapa? Sudah memastikan bahwa jumlah bulan itu 29. Sementara hadis-hadis setelahnya adalah hadis-hadis penguat yang disampaikan oleh Imam Bukhari terhadap hadis nomor 1, bahwa Ramadan itu dimulai dengan ru'yat al-hilal sebagaimana pendapat jamaahir al-ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kita semua kaum muslimin dalam kalimatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.